Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NIM 1901100085, kelas 5D PIAUD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang program semester atau PROSEM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, serta apa saja komponen atau isi yang ada di dalamnya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu program semester atau PROSEM adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. PROSEM termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih selama satu semester ke depan. Adapun komponen dari program semester atau PROSEM yaitu berisi komponen kompetensi dasar atau KD, merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Adapun indikator kompetensi yang dicakup seperti nilai moral dan agama, fisik motorik, kognitif, sosial emosional anak, seni dan bahasa. Inilah beberapa kemampuan yang harus dikuasai oleh anak didik agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan semestinya atau yang diinginkan oleh pendidik itu sendiri. Selanjutnya, tema dan subtema. Tema adalah suatu inti atau pokok dalam sebuah cerita, gagasan atau dasar cerita. Sedangkan subtema adalah penjabaran dari gagasan utama yang telah ditetapkan sebagai tema. Misalnya seperti kita menggunakan tema aku atau diriku. Nah, nanti subtemanya yaitu tentang identitas diri, tubuhku, panca indera, dan lain sebagainya. Itu semua adalah gambaran atau penjabaran yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu alokasi waktu, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan pendidik untuk menyelesaikan satu subtema yang telah disusun sebelumnya. Contohnya seperti tema aku, subtemanya identitas diri, alokasi waktunya misalnya 2 minggu. Nah, berarti butuh waktu 2 minggu bagi para pendidik untuk menyelesaikan satu subtema tersebut. Yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu ke depan. RPPM ini diturunkan dari program semester yang terlebih dahulu telah disusun oleh para pendidik. RPPM berisi subtema, muatan atau materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Muatan atau materi pembelajaran yaitu bahan ajar yang dibahas selama proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan rencana kegiatan yaitu aktivitas apa yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh anak didik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara menyusun atau membuat RPPM. Yang pertama yaitu cari subtema. Gunakan subtema yang telah disusun terlebih dahulu di PROSEM. Misalnya tema aku, subtemanya identitas diri. Nah, di identitas diri ini apa saja yang akan dibahas? Misalnya seperti nama, jenis kelamin, usia, nama ayah, dan nama ibu. Yang kedua yaitu muatan atau materi pembelajarannya. Di sini bahan ajar apa saja yang akan dibahas dalam subtema identitas diri tersebut. Seperti aku ciptaan Tuhan, menyayangi diri sendiri, memiliki sikap tanggung jawab, menjaga kebersihan diri, mengenal dan menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan penjabaran dari materi yang akan dibahas oleh pendidik.
Yang ketiga yaitu rencana kegiatan. Contohnya seperti berdiskusi tentang ciptaan Tuhan, menyanyikan lagu Aku, mewarnai gambar anak laki-laki dan perempuan, menyebutkan nama panggilan diri sendiri, ibu, ayah, atau adik, memasangkan gambar sesuai jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan cakupan dari kegiatan yang akan dikerjakan oleh anak. Materi yang ketiga atau materi terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH merupakan perencanaan program harian yang akan dilaksanakan oleh pendidik pada setiap hari atau sesuai dengan program lembaga. Adapun komponen dari RPPH antara lain yaitu tema, subtema, alokasi waktu, hari atau tanggal dilaksanakannya kegiatan pembuka. Nah, di kegiatan pembuka ini biasanya berisi salam-salam, doa, menyanyikan lagu Aku, dan memberikan pertanyaan kepada anak seperti misalnya menanyakan kabar anak dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan oleh anak seperti mewarnai, berdiskusi, menggambar, mencocokkan gambar, dan lain sebagainya. Kegiatan penutup yaitu kegiatan akhir dari pembelajaran yang biasanya membahas tentang bagaimana perasaan anak selama pembelajaran berlangsung dan menginformasikan kepada anak kegiatan untuk besoknya itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu pendidik memberikan penilaian kepada anak bagi apakah kemampuan anak itu berkembang sangat baik atau tidaknya, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi tentang program semester atau prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.